Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Tidak ada alasan untuk berkata, saya berbuat maksiat tidak ada masalah. Ungkapan tersebut pertanda bahwa jiwa Anda sedang dalam kondisi kritis. Sehingga tidak lagi bisa mencium, tidak lagi bisa merasakan aroma bangkai yang paling busuk. Ketika kulit Anda ditusuk dengan duri, Anda tidak lagi merasakan sakitnya. Maka itu pertanda Anda sedang mengidap penyakit kronis. Karena itu khawatiran. Akankah Anda masih berkata, saya sudah berbuat maksiat, berkali-kali berbuat maksiat, dan ternyata fine-fine saja, tidak ada masalah? Maka itulah masalah terbesar Anda. Itu bukti bahwa Anda sedang mengidap kanker kronis dalam jiwa Anda. Al-Imam Ibn Sirin, rahimahullah. Suatu hari, beliau ditimpa pailit. Beliau adalah saudagar minyak zaitun. Ketika beliau telah belanja minyak zaitun dalam jumlah besar. Bahkan, beliau membeli minyak-minyak itu dengan cara pembayaran terhutang. Dengan harapan, akan segera laris dagangannya. Akan segera laku minyak-minyak tersebut. Sebagaimana selama ini, dagangannya itu begitu laris dan selalu beliau mendapatkan keuntungan. Sehingga ketika jatuh tempo pembayaran, beliau mampu melunasi pembayarannya. Namun ternyata, di luar dugaan, ketika malam hari tiba, kantong-kantong minyak yang besar kala itu, semuanya talinya digigiti oleh tikus sehingga akhirnya seluruh minyak tumpah. Tidak tersisa sedikit pun. Sehingga akhirnya, Imam Ibn Sirin kehabisan modal dan bahkan tidak mampu melunasi pembayaran kepada para suppliernya. Akhirnya beliau dituntut dan dipenjara. Ketika beliau telah dipenjara, beliau merenung. Apa gerangan yang menjadikan beliau mengalami musibah yang semacam ini? Beliau mengatakan, apa yang terjadi pada diriku ini adalah akibat dosa dari 40 tahun silam. Beliau berusaha men-screening, beliau berusaha membaca ulang introspeksi diri tentang perjalanan hidupnya ke belakang. Dan beliau tidak menemukan satu dosa pun yang layak diduga bahwa itu menjadi biang beliau ditimpa pailit. Akhirnya memori beliau mengantarkan beliau pada perjalanan hidup 40 tahun silam. Kala itu beliau masih sangat muda belia. Mendapatkan orang yang sedang dirundung duka karena pailit. Sedih. Beliau, karena masih muda belia, memanggil orang yang sedang pailit tersebut dan kata-kata, ya muflis. Orang yang pailit. Di satu sisi memang terkesan ada rasa iba. Mengatakan, engkau sedang pailit. Di sisi lain, beliau seakan merendahkan orang tersebut. Kok bisa dagang sampai pailit seperti itu? Merasa bahwa dirinya punya daya imun, tidak mungkin pailit. Ada kesombongan. Maka kata Imam Ibn Sirin, itulah dosa yang menyebabkan aku saat ini ditimpa musibah yang sama, yaitu pailit. Subhanallah. Al-Imam Al-Zahabi, setelah menyebutkan kisah ini, beliau mengatakan, apa yang terjadi dan diungkapkan oleh Imam Ibn Sirin ini menggambarkan betapa bersihnya lembaran jiwa mereka. Betapa bersihnya lembaran dosa-dosa mereka. Tidak ada catatan dosa dalam lembaran amalan mereka. Sehingga mereka selalu tahu dan bisa menemukan dosa manakah yang menyebabkan mereka ditimpa musibah, mendapatkan teguran dari Allah SWT. Adapun kita, karena terlalu banyak bergelimang dalam dosa. Dalam lembaran amalan kita, terlalu banyak didapatkan catatan dosa. Sehingga kita akhirnya tidak tahu lagi, tidak bisa mendeteksi dosa yang manakah yang menyebabkan kita ditimpa musibah. Dosa manakah yang menyebabkan hati kita menjadi bebal, tidak lagi bisa merasakan
keagungan Allah SWT. Tidak lagi bisa terketuk dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Tidak lagi bisa digugah dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhwatul iman, bukan saatnya lagi kita berkata, sudah sekian banyak dosa yang lakukan, tapi ternyata saya masih bisa hidup tentram, nyaman. Karena sejatinya ketika Anda mengatakan itu adalah sebuah pengakuan bahwa Anda betul-betul sedang mengidap penyakit kronis. Yaitu jiwa Anda tidak lagi bisa mengenal yang baik. Jiwa Anda tidak lagi bisa membedakan antara bangkai dengan hidangan yang lezat. Jiwa Anda tidak lagi bisa membedakan antara parfum yang paling harum dengan bangkai yang paling busuk. Sehingga Anda menganggap busuk dan wangi itu sama saja. Tidak ada bedanya. Inilah musibah terbesar, mautul qalb. Jiwa kita mati karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Karena marilah kita beristighfar kepada Allah. Kembali kepada Allah. Segera meratapi dosa kita, memohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah SWT berkenan menghidupkan kembali, menyegarkan kembali iman kita. Sehingga kita bisa mengenali yang baik itu adalah baik. Yang buruk adalah buruk. Sebagaimana dahulu, sahabat Abu Bakar selalu berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila, warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku itu yang benar adalah benar. Dan jadikan aku selalu kuasa untuk mengikutinya. Dan tunjukkan di hadapanku bahwa yang buruk itu adalah buruk, yang batil adalah yang batil. Dan jadikan aku selalu kuasa untuk bisa meninggalkan perbuatan yang batil tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah SWT mempertemukan kita pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.